Puji Tuhan, hari ini bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mendasarkan semua kegiatan kita lewat kebenaran firman Allah di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat 13, saudara baca ayat yang ke-14 dan seterusnya. Matius pasal yang ke-16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah percakapan antara Yesus dan para muridnya pada waktu ia berada di Kaisaria Filipi. Yesus memulai percakapan, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Saudara, kita perhatikan kata-kata, ada dua kalimat yang sebenarnya yang harus kita perhatikan di sana. Yang pertama, Yesus bicara tentang dirinya adalah siapakah anak manusia. Tetapi kalau dilihat jawaban daripada Petrus di sana, bukan anak manusia, tetapi anak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia? Maka mereka mengajukan beberapa jawaban kepada Yesus. Menurut kata orang, ini Yeremia, salah satu dari nabi yang dinubuatkan. Kemudian Yesus berkata, menurut kalian, menurut kamu para murid, siapakah aku ini? Mereka berkata, Petrus yang mulai jawaban, dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Dari satu sisi, saudara, Yesus bicara tentang siapakah anak manusia. Yesus memiliki dua hal. Dia adalah anak manusia dan dia adalah anak Allah. Anak manusia karena dia lahir dari kandungan manusia, sehingga dia diberi gelar anak manusia. Tapi dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia karena lahir dari kandungan manusia. Tetapi perbedaannya, dia adalah anak Allah karena benih Roh Kudus. Dari kandungan Maria lahir dari benih Roh Kudus, sehingga dia memiliki dua gelar. Anak manusia karena lahir dari kandungan manusia. Dia lahir seperti manusia biasa, 9 bulan 10 hari. Oleh karena itu Yesus merasakan sakit, menderita sebagai manusia. Tapi di sisi lain dia adalah anak Allah. Oleh karena itu Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Sebab bukan benih manusia yang ada di dalam dirinya. Kita menjadi manusia berdosa karena kita memiliki benih manusia, lahir dari kandungan manusia. Itu yang berbeda manusia kita dengan manusia Yesus. Yesus itu adalah manusia, lahir dari benih manusia, kandungan, bukan benih manusia, kandungan manusia. Tapi dia lahir dari benih Roh Kudus. Yang berbeda dengan kita, lahir dari kandungan manusia dan lahir dari benih manusia, sehingga benih dosa ada dalam diri kita. Tapi Yesus tidak memiliki benih dosa. Dia tidak memiliki dosa. Dia manusia tapi tidak berdosa. Itulah sebabnya dia digelar anak manusia dan anak Allah. Yesus berkata, siapakah anak manusia itu? Tapi Petrus berkata bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita kenal, itu dia manusia, lahir dari kandungan manusia. Tapi dia adalah manusia yang tidak berdosa. Sebab dia bukan lahir dari benih manusia, tapi dia lahir dari benih Roh Kudus. Itu yang berbeda dengan kita. Dia tidak memiliki natur dosa. Kita
memiliki natur dosa. Siapa yang mengajarkan kita berdusta? Nggak ada. Siapa yang mengajarkan kita untuk emosi? Nggak ada yang marah. Karena kita memiliki natur dosa. Tapi Yesus, dia tidak bisa berdosa. Karena dia tidak memiliki natur dosa. Kita memiliki natur dosa karena kita lahir dari benih manusia yang berdosa. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Jadi jemaat bukan di atas Petrus. Petrus artinya batu kecil. Tapi di atas batu karang ini yang disebut dengan kata Petra. Itu yang kita bedakan. Petrus artinya batu kecil. Tapi batu karang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Petra. Itulah Yesus Kristus. Jadi gerejanya tidak didirikan di atas Petrus, tapi di atas batu karang, Petra. Beda, Petrus artinya batu kecil. Tapi Petra artinya batu karang. Dia adalah batu karang. Di mana bangsa Israel meminum air yang keluar dari batu karang itu. Dia adalah batu karang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa adalah alatnya, tapi yang memimpin sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Engkau adalah Petrus, tapi di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku. Jadi gereja sebenarnya berdasarkan Yesus Kristus. Gereja dia didirikan di atas batu karang, Yesus itu sendiri. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan di dalam gereja itu cuma alat. Tetapi gereja didirikan di atas dasar yang teguh, yang kuat adalah batu karang itu sendiri. Jadi kekuatan gereja sebenarnya adalah pada Yesus Kristus sebagai dasar satu-satunya di dalam pendirian gereja. Itulah sebabnya segala sesuatu kita harus lakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yesus Kristus. Tetapi persoalannya bagaimana gereja itu dibangun? Dasarnya adalah batu karang itu sendiri, Yesus Kristus. Tapi bagaimana gereja itu dibangun, saudara? Dan Alkitab bicara di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kalau kita baca, saudara, saya mengajak di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 mulai saya baca untuk kita sekalian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini dasar gereja itu dibangun. Yesus Kristus adalah dasar. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Saudara yang diberkati Tuhan, yang berbeda dalam satu gereja, dasarnya adalah Yesus Kristus. Yang berbeda adalah bagaimana orang membangun di atas dasar itu. Paulus menulis kepada orang-orang Korintus bahwa entah orang membangun di atas dasar ini, di atas dasar batu karang itu, entah dengan emas, entah dengan perak, batu permata. Ini adalah logam-logam mulia yang tidak bisa hancur sekalipun dibakar. Tetapi bagian yang kedua, firman Allah, dia seperti membedakan antara bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Kayu, rumput kering, dan jerami. Inilah bagian-bagian yang bisa terbakar, saudara. Bagian yang pertama dia bicara tentang emas, perak, dan batu pertama. Itu adalah logam-logam mulia yang tidak bisa dibakar dengan api, yang tidak bisa hancur dengan api, saudara. Gereja dibangun berdasarkan dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tapi persoalannya bagaimana kita sekalian, sebagai orang-orang yang dipakai sebagai pelayan, membangun pekerjaan Tuhan, membangun gereja. Kita adalah alat, membangun di atas dasar yang sama. Tapi persoalan yang berbeda adalah bangunan yang di atasnya. Tuhan mempercayakan kepada kita. Bagaimana kita membangun gerejanya, saudara? Apakah dengan sesuatu yang mudah hancur, mudah terbakar? Sekali diuji, sudah pindah gereja. Sekali diuji, keluar dari gereja. Sekali diuji, marah kepada gembala. Saudara, pembangunan rumah Tuhan, gereja yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita sendiri.
Dia akan menguji kita dengan waktu. Dia akan menguji kita dengan berbagai ujian, tantangan. Itu bagaikan api dalam diri kita. Saya sebenarnya masih berduka. Saya belum ada 40 hari. Istri saya dipanggil. Baru 3 minggu. Tapi kemarin hari Rabu saya ada di Santong Bolang, Bolmut, meletakkan batu pertama gereja yang ada di Santong Bolang. Saya harus bangkit, tidak bisa stagnan kepada keadaan yang ada, seperti api yang membakar. Apakah saya mau terbakar dengan persoalan itu? Tantangan, saudara, kalau kehilangan anak itu mungkin tidak seberat dengan kehilangan orang tua, tidak seberat kehilangan saudara, tapi kehilangan istri atau suami itu yang paling berat. Apalagi seorang gembala, pelayan, sakitnya tidak terlalu lama, cuma 2 bulan, saudara. Itu yang sangat sedih bagi saya. Apakah saya mau stagnan dengan keadaan seperti itu? Apakah saya terus terpaku dengan kesedihan? Berpikir, jadi kadang-kadang baru beberapa hari cuma lihat foto justru, aduh susah sekali melupa. Menikah 27 tahun, saudara. Jadi susah dilupakan. Mungkin ada yang lain, tapi tidak akan sama. Tidak akan sama. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Waktu itu saya dan istri saya makan di satu restoran. Kenal, ya hamba Tuhan. Tapi kemudian istrinya dipanggil Tuhan. Dia kawin lagi, dia menikah lagi. Dia ketemu dengan saya dan istri saya dalam satu kesempatan di rumah makan. Dia lihat, aduh Redi, nyana sama juga. Artinya di istri sekarang nyana sama yang di istri yang pertama. Tapi memang nyana sama. Mau dapat sama, nyana mau dapat tuh sama. Dia bilang, aduh Redi, nyana sama. Memang nyana sama. Karena saya kenal sekali dengan orang. Memang nyana sama di lalu, nyana sama. Aduh, memang nyala sama, saya bilang, memang nyala sama. Itu cuma tergantung dari kita. Anak saya katakan begini, Papa mau cari ibu rohani lagi. Bilang, jangan lupa pikir itu, pikir mengapai diri. Dia karena dia sudah dewasa. Dia bilang, jangan lupa pikir dulu mengapai diri, karena mau kawin. Aduh, tanggal 27 Desember dia mau menikah. Dan yang saya mau minta ini ibu gembala. Yang urus semua ibu gembala, selesai semua. Bayangkan, semudah itu kita melupakan, nggak bisa. Jadi sebenarnya itu ujian. Apakah kita seperti emas, seperti perak, batu permata, atau seperti rumput kering, mudah sekali terbakar. Sekarang kan banyak gereja, jemaat mudah sekali terbakar. Cuma dengar sedikit sudah terbakar. Emosi cepat sekali dipicu. Apalagi sekarang medsos gampang sekali terbakar. Cuma semua dia lempar di medsos. Ada seseorang yang saya tahu, lu jago dia di medsos. Tapi setelah waktu udah begini, sampai tikus nggak bisa bicara. Mana aku di medsos jago mana? Tapi di muka begini nggak bisa keluar dari mulut. Cuma itu kita punya loh. Kalau di medsos kita jago. Kalau di pertemuan begini saudara, bahasa bunyi di bawah meja dia. Sekarang kan begitu gampang sekali. Gereja saudara dibangun sama kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi persoalannya, apakah kita seperti emas, seperti perak, permata, atau seperti rumput kering, jerami, lempar sedikit macis, terbakar. Jadi kalau lempar apa, apalagi tar bensin, angus. Gereja Tuhan bukan seperti itu. Kita punya kesabaran, kita punya kekuatan Roh Kudus, sehingga tidak mudah terbakar. Sekali GKMI, Pak Franky, tetap GKMI. Itu untuk seterusnya. Tanya Bapak Ali. Jadi sekali GKMI, tetap GKMI. Tanya Pak Bu Stanley Sumikar. Lebih tahu Bu Stanley Sumikar. Sekali GKMI, tetap GKMI. Sekalipun apa orang mau lempar api macis, tak mudah terbakar. Tetap, itu gereja Tuhan yang kuat. Itu gereja Tuhan, kita dibangun dasar yang sama. Tapi persoalannya di atas dasar itulah yang menentukan. Semua diuji dengan waktu, diuji dengan api. Akan diuji.
apakah kita bertahan atau tidak. Saya percaya GKI Hosana, GKI yang dibangun oleh kekuatan Roh Kudus, tetap akan bertahan apapun yang terjadi. Sekali GKI tetap GKI. Hosana itu sebenarnya dari kata Ibrani Hosiana, itu permohonan kepada Tuhan. Terus menerus, selamatkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, itu sebenarnya permohonan. Tapi sekarang dijadikan sebagai satu pujian, pengagungan kepada Tuhan. Tapi dasar awalnya dari bahasa Ibrani Hosiana, artinya permohonan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong kami. Jadi terus menerus mereka menyatakan Hosana, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, lindungi kami. Sekali GKI tetap GKI. Amin. Firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, bersyukur buat kebenaran firman Allah.